Rekan, nama saya Fainur Rizky, NIM 221030 2012, kelas 2A1. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan. Yang pertama itu ada apa itu perencanaan keuangan. Dalam melakukan apapun, menyusun rencana akan membuat hal yang ingin dikerjakan menjadi lebih tersusun. Begitupun dengan perencanaan keuangan. Rencana sendiri dibutuhkan untuk siapapun yang ingin lebih cepat dan efektif dalam mencapai tujuan. Perencanaan keuangan adalah strategi untuk mencapai tujuan hidup. Manajemen keuangan yang cermat menjadi sangat penting untuk mendukung kehidupan kita saat ini dan di masa mendatang yang lebih baik. Manfaat dari perencanaan keuangan bisa dirasakan dengan adanya arah dan arti. Keputusan finansial seorang melalui pengelolaan keuangan, seseorang bisa mengerti bagaimana setiap keputusan keuangan yang dibuat berdampak ke area lain dari keseluruhan situasi keuangan dirinya. Dengan melihat setiap keputusan finansial sebagai bagian dari suatu keseluruhan, seseorang dapat mempertimbangkan efek jangka pendek dan jangka panjang atas tujuan-tujuan hidupnya. Dia dapat lebih mudah beradaptasi atas perubahan hidup dan merasa lebih aman karena tujuan-tujuannya berada di jalur yang tepat. Dalam menyusun perencanaan keuangan, seseorang akan dipengaruhi oleh kondisi life event yang sedang dialaminya. Sehingga dengan demikian perencanaan keuangan akan bersifat spesifik. Perencanaan keuangan juga merupakan sesuatu proses yang bersimbangan dan bersifat dinamis. Pada suatu saat rencana tersebut dapat memerlukan penyesuaian. Dan yang selanjutnya apa yang terjadi kalau tidak punya rencana. Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan dari suatu organisasi, strategi pencapaian tujuan organisasi, serta langkah-langkah teknis yang dilakukan sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Orang sering tidak menyadari betapa pentingnya perencanaan tersebut dan cenderung melakukan suatu tanpa perencanaan. Ada kutipan yang mengatakan everything won't go as smooth as planned, yaitu semua tidak akan berjalan selancar yang telah direncanakan. Bahkan suatu hal yang telah direncanakan belum tentu akan berjalan mulus sesuai dengan harapan dan mungkin akan mengalami gangguan pada saat pelaksanaannya. Apabila suatu kegiatan dilaksanakannya tanpa perencanaan, tentunya akan memiliki risiko yang lebih banyak dalam mendapatkan gangguan pada saat pelaksanaannya. Dan selanjutnya, kebutuhan dan keinginan. Philip Kotler et al. 1996 dalam bukunya tentang prinsip marketing mendeskripsikan bahwa kebutuhan manusia adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh rasa kekurangan terhadap suatu hal yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan privasi, yaitu kualitas hidup yang bawah kewajaran. Secara umum, kebutuhan dasar manusia terdiri dari atas dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kebutuhan fisik, makanan, pakaian, dan keamanan. Yang kedua, kebutuhan sosial, memiliki seseorang dan kasih sayang. Ketiga, kebutuhan individual, kemampuan mengekspresikan diri. Ketika kebutuhan ini muncul, maka manusia akan mencari objek yang dapat memuaskan kebutuhan. Namun jika hal tidak ditemukan, maka manusia akan berusaha mengurangi kebutuhannya dengan menggunakan apa yang ada dalam jangkauan kemampuannya. Misalnya, makan adalah kebutuhan hidup, namun makanan di restoran mahal dan populer adalah keinginan. Penilaian kritis ini sering juga dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya oleh teman. Seperti ulasan dari Kotler tadi, seringkali keinginan adalah hasil dari referensi lingkungan. Misalnya jadi teman-teman menerapkan suatu standar pola tingkah laku sebagai kualifikasi agar dapat diterima dalam lingkungan tersebut. Contohnya dalam hal merek pakaian atau tempat bersosialisasi kalau ingin diterima dalam suatu grup mahasiswa tertentu.
maka biasanya mereka menggunakan pakaian atau sepatu merek tertentu dengan mode tertentu. Dan kalau berkumpul untuk bersosialisasi, maka mereka akan bertemu di kafe, restoran, atau klub tertentu. Keinginan yang terbentuk dari pola referensi seperti ini hendaknya dapat disikap secara objektif oleh mahasiswa dalam mengambil keputusan apakah akan menerima pola referensi ini sebagai kebutuhan atau mengartikannya sebagai keinginan yang dapat ditunda. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan keuangan. Pertama itu ada penentuan tujuan keuangan. Kedua, mengumpulkan informasi data yang relevan. Ketiga, memeriksa kondisi keuangan saat ini. Keempat, membuat rencana keuangan pelaksanaan dan review. Dan selanjutnya, profesi perencanaan keuangan. Profesi perencanaan keuangan adalah profesi yang belum banyak diketahui secara umum. Profesi ini mensyaratkan adanya sertifikasi. Proses sertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikat Profesi Financial Planning Standard Board Indonesia, disebut dengan FPSB, yang mewajibkan calon perencanaan keuangan untuk menyelesaikan proses 4E, yaitu Education, Examination, Experience, dan Ethics. Berdasarkan skema sertifikat FPSB, Indonesia mengeluarkan 2 desain, yaitu CFP, Certified Finance Planner, dan RFP, Registered Financial Planner. Keduanya terdaftar di Badan Nasional Sertifikat Profesi Indonesia. Setelah lulus ujian, berarti seorang telah menyelesaikan proses 2E, yaitu yang pertama. Maka selanjutnya, seorang perencana keuangan diwajibkan memenuhi ketentuan Conditional Professional Development atau disebut dengan CPD, yang berupa poin yang harus dikumpulkan setiap tahun. Untuk perencanaan keuangan ada 40 poin C4D yang dibutuhkan setiap tahun. Poin tersebut dapat diperoleh dari keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah keuangan berupa seminar atau pembelajaran lainnya. Pengakuan poin CPD dalam kegiatan ditentukan oleh FPSB Indonesia. Program CPD merupakan program berkelanjutan untuk mengasah kompetensi perencanaan keuangan melalui pembelajaran yang terus-menerus, karena dunia keuangan praktis adalah dunia yang sangat dinamis. Terlebih lagi karena iklim Indonesia tanpa batas, negara yang akan investasi dapat dilakukan secara perorangan di berbagai negara. Sekian, terima kasih.